فظلام ثم نور وحياة من بعد هون إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. Masya Allah Ibu. Sebentar. Assalamualaikum Ibu Damang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Mangga apa nih? Ibu langsung materi aja. Saya juga baru masuk Bu. Maaf telat. Iya. Teh Hani, Teh Haninya sehat ya, Teh Hani ya. Biasa Teh Hani kalau nggak ketemu saya berapa hari kayak gitu. Masya Allah. Ya, bercanda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini kameranya pada on off semua nih? Enggak semua ya, cuma sedikit yang on ya. Ditunggu teman-teman. Insya Allah menyalakan kamera, bagian dari adab majelis ya. Semoga Allah tambahkan keberkahan dari ilmunya, insya Allah. Ya. Tapi tadi ya diingat bahwa pastikan teman-teman menutup aurat, insya Allah. Ya, gimana kabarnya semuanya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Allah. luar biasa, Allahu Akbar. Jawabannya di mana-mana kompak kayak gitu ya, sejuta umat. Masya Allah. Ya, semoga apa yang kita ucapkan itu juga yang memang terbetik di hati kita ya. Jangan sampai pikiran, lisan sama hati kita itu nggak sinkron ya, bertolak belakang semuanya. Nah itu kalau dalam healing ya, dalam pembahasan healing itu biasanya bikin ke badan itu berat ya, kasihan badannya. Jadi mungkin teman-teman ada yang suka ngerasa lemes badannya, ngerasa lemes, katanya kurang daya tahan tubuhnya lagi rendah. Nah kalau dari konsep healing itu biasanya karena ada pertentangan tadi, pikiran, perasaan sama yang diucapkan itu nggak sinkron semua gitu ya, nggak sinkron semua, pertentangan, kok begini, kok begitu, kok bisa ya, nah, harusnya kan nggak begini, harusnya begitu. Nah dan yang semisalnya itu yang bikin badan kita itu lemas. Insya Allah semoga teman-teman yang mungkin sedang merasakan ketidaksinkronan tadi ya, segera Allah mudahkan ya, jadi sinkron. Insya Allah jadinya kita pikirannya positif, perasaannya positif, sehingga apapun yang kita ucapkan itu jadi adalah suatu ucapan yang memang positif, yang ahsan, yang bikin Allah itu tambah sayang sama kita semua. Ya, Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan lagi di Bandung apa di Bogor, apa di kota mana? Di rumah Bu, di Bandung. Di rumah Bandung. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita masih lanjutkan ya teman-teman terkait pembahasan di minggu sebelumnya, karena masih baru 2 poin ya, atau 3 poin? 2 Bu. 2 poin ya. Judulnya apa? Tentang cinta dunia. Subpoinnya yang orang yang dikatakan sudah mengenal Allah. Iya, orang kita kan sudah mengenal Allah. Siapakah dia? Nah, kemarin baru 2 poin dan itu sudah direview sama teman-teman ya. Barakallah. Untuk teman-teman lain, silahkan berlomba-lomba untuk mencatat dengan lengkap ya. Jadi nanti bisa minggu depan, nah, bagian teman-teman yang lain yang review ya. Insya Allah berlomba dalam kebaikan ya. Nah, poin ketiga. Kalau poin kedua itu dia suka mencurigai dirinya, ya, jangan-jangan aku itu munafik. Nah, kalau yang poin ketiga lebih mendetili lagi mencurigainya itu. Jadi dia lebih tidak hanya curiga tapi mengawasi. Ya. Jadi orang yang mengenal Allah itu pasti dia akan sibuk mengawasi siapa? Mengawasi kondisi hatinya. Ya, teman-teman. Jadi kalau tadi mencurigai dirinya, nah, dirinya itu berarti satu paket semuanya gitu ya. Perbuatan aku kayak orang munafik enggak?
dan seterusnya. Itu mungkin baru masih fisik ya penampakannya. Tapi yang poin ketiga itu dia mengawasi, bukan hanya curiga tapi mengawasi terus hatinya. Nah karena hati itu kadang-kadang tadi ya nggak bisa ditebak, keadaannya. Bisa jadi ya secara fisik kita tidak melakukan perbuatan orang munafik, tidak melakukan perbuatan orang musyrik, tidak melakukan perbuatan orang yang fasik ya, tidak melakukan perbuatan orang yang kufur ya. Tapi hati, nah belum tentu itu. Nah dan ini kita membahas ini teman-teman, tolong digarisbawahi, bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri kita sendiri ya. Jadi jangan sampai oh ya nih harusnya teman aku ikutan nih, oh dia tuh kayak gitu tuh hatinya. Wah, emang kita siapa gitu ya bisa menerka hati orang lain ya. Karena hati orang lain itu buat kita itu sesuatu yang goib teman-teman ya. Goib, nggak bisa kita indra, nggak bisa. Sehingga memang kita dilarang untuk berprasangka. Makanya suuzon itu nggak boleh karena goib buat yang nyata saja, sesuatu yang nyata, benda yang bisa kita indra, kita itu kadang-kadang susah memahaminya. Atau perilaku orang lain ya, kadang-kadang susah memahaminya. Ini dia ngasih hadiah maksudnya apa ya? Gitu ya. Nah, kita pikir kan mungkin ya itu dia ya baik gitu ya, atau padahal kita hatinya nggak tahu, bisa jadi dia lagi modus sama kita ya, nah gitu seperti itu. Atau kita yang kayak begitu ya, perilaku kita gimana tapi hati tadi nggak sinkron ya. Nah coba kita telusuri bagaimana kondisi hati ya yang harusnya selalu diawasi tersebut. Nah jadi ulama mengatakan bahwa hati yang telah disibukkan dengan kecintaan kepada Allah, keinginan kepadanya, rindu dan tentram dengannya, ya. Jadi hati yang penuh cinta, selalu menginginkan dekat-dekat dengan Allah, gitu ya. Selalu merindukan Allah, tentram kalau dekat-dekat Allah, maka tidak mungkin, kata ulama ini ya, tidak mungkin baginya untuk disibukkan dengan kecintaan. Sebentar. Saya salah membacakan, maaf. Jadi hati yang telah disibukkan dengan kecintaan kepada selain Allah, ya, kepada selain Allah, menginginkan selain Allah, merindukan selain Allah, dan tentram kepada selain Allah, maka tidak akan mungkin baginya untuk disibukkan dengan cinta kepada Allah. Tidak mungkin. Yang seperti saya sampaikan ya, dalam satu hati itu mungkin ada dua cinta. Sering dengar kalimat itu ya, tapi itu benar ya kalau kita maksudkan kepada Allah ya. Kalau kita cinta kepada Allah, tentu kita tidak akan mencintai dunia, tidak akan mencintai yang lain selain Allah ya. Tapi kalau kita sudah mencintai yang lain, begitu rindu kepada yang lain, tentram kepada yang lain ya, artinya nggak ada Allah di situ ya, hatinya nggak ada Allah di situ. Nah, kemudian tidak pula disibukkan dengan kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Ya, jadi orang yang hatinya sudah rindu kepada yang selain Allah, pasti tidak akan sibuk dia itu dengan kerinduan kepada Allah. Begitu juga dengan lisan, tidak akan digerakkannya untuk mengingat Allah. Entah lisannya dipakai untuk apa. Biasanya ucapan-ucapan keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang memang menunjukkan kecintaannya kepada sesuatu tadi. Kalau dia begitu mencintai hartanya, rumahnya, itu aja jadi tema pembahasannya. Kalau bikin konten itu aja kontennya, kalau bikin status itu statusnya gitu ya. Ini coba kita suka bikin status apa teman-teman? Kalau kita banyak ngobrolin apa? Ya. Nah, bisa jadi itu yang sebetulnya yang kita cintai. Ya, dan anggota badan pun tidak tunduk berkhidmat kepadanya. Apabila hati telah terpenuhi dengan kesibukan terhadap makhluk atau ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, maka tidak akan tersisa lagi padanya ruang untuk menyembuhkan diri kepada Allah. Nah, jadi kalau sekarang teman-teman ngerasa ya,
kok mau baca Quran nanti waktunya ya gitu. Kok mau sholat itu banget mepet-mepet banget. Kok saya tuh mau kalau lagi mungkin teman-teman lagi kajian ya, sekarang mungkin kajian pejuang subuh, pengen mendalami lagi yang minggu kemarin apa ya di mutolaah gitu ya, di review, di baca ulang lagi dia di murojaah apa namanya catatan-catatannya atau mungkin videonya disimak ulang. Kok kayaknya saya nggak sempet ya gitu. Kok kayaknya buat tahajud tuh ya Allah kesiangan lagi buat duha juga ya Allah mepet-mepet. Nah ya untuk kebaikan-kebaikan seperti itu kita itu sepertinya ya sulit. Nah mungkin kita sudah terjerumus ke sini teman-teman. Dimana kita itu sudah sibuk dengan dunia sehingga tidak tersisa lagi ruang untuk menyibukkan diri untuk Allah, menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah itu harus hati-hati. Berarti kita kondisi begini karena belum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau di sini di garis bawahnya apa? Orang yang cinta kepada Allah, orang yang rindu kepada selain Allah, orang yang tentram kepada selain Allah, gitu ya. Itu kan berarti kondisi di mana orang itu sulit akhirnya rindu dan tentram kepada Allah. Ya, jadi dia tentram kalau sholat cukup gitu ya. Dia nggak akan cari ketentraman yang lain. Dia tentram dengan ngaji, dengan hadir di majelis. Dia tentram, nggak akan cari kesenangan lain. Nah, artinya berarti dia sudah mencintai, tapi ya belum. Dia belum mengenal Allah. Artinya begini teman-teman, kita itu secara alaminya, ya mungkin ini pekan kemarin sudah saya sampaikan juga. Itu pasti karena kita mengenali sesuatu yang kita cintai tadi. Walaupun kadang-kala kita kenalnya itu sangat singkat, cuma selewatan sekali pandang ya dari mata turun ke hati kan gitu ya. Cuma sekali pandang doang gitu. Ih, keren banget. Kedermawanannya ya yang membuat kita itu jadi luluh ya. Jadi jatuh hati. Kadang-kala fisik itu di nomor sekian kan ya gitu. Nggak peduli fisiknya tapi karena dia tuh pinter banget apa banget gitu ya. Nah atau sebaliknya ada aja sih gitu ya memilih parasnya gitu ya, cantiknya gantengnya nggak peduli ya, dia itu ahli maksiat, ahli korupsi, ahli apa gitu ya, ahli gitu sampai ahli ya. Nah kita bisa jatuh cinta karena hal seperti itu karena kita mengenali walaupun secara singkat. Nah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bagaimana yang katanya mengaku beriman sejak kita balik lah minimal kalau mau dihitung imannya ya, dihitung-hitung sama Allah gitu. Sejak balik sudah sedalam apa kita mengenal Allah sehingga terdorong untuk mencintai, bahkan bukan terdorong, sehingga hatinya itu penuh dengan kecintaan, kerinduan dan cari ketentraman itu cuma sama Allah aja. Ya, dia akan sibuk ya dikit-dikit dia mau sholat, dikit-dikit dia bersujud, dikit-dikit dia itu berzikir kepada Allah, dikit-dikit apapun dia akan menghubungkan dengan Allah karena dia masalah tentram ya, dikit-dikit akan saum rindu ya karena dia merasa dia lagi dekat dengan Allah dalam keadaan seperti itu. Jadi kalau kenal Allah begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya sudah sedalam apa kita, sejauh apa kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, mengenali Rabb kita? Tak cukupkah gitu ya pengetahuan kita tentang Allah itu mendorong kita akhirnya mencintai, merindukan dan tentram kepadanya. Dalam hal ini ya taat gitu ya. Taatnya itu bukan hanya fisiknya, tapi hatinya itu ikut, ridho. Ya. Fisiknya mungkin bisa taat, tapi hatinya masih gersang, sholat mah sholat, ngaji mah ngaji, tapi masih gersang. Mungkin ya teman-teman, saum mah saum, ya. Sedekah juga sedekah, zikir mah zikir, tapi garing hatinya. Nah, itu berarti tadi belum sempurna, ya. Kecintaan dan kerinduan kepada Allahnya. Terutama cinta, karena kalau udah cinta tuh mesti rindu ya teman-teman. Nah kita tuh termasuk yang mana itu pertanyaannya. Ya. Jadi hatinya selalu diperhatikan, diawasi ya. Karena begitu dia mulai mencintai selain Allah, ini adalah kerugian yang luar biasa ya, yang akan membuat hidup kita itu jadi merana. Ya, hidup tanpa cinta tuh merana, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita pun merasa saya punya cinta kok, saya punya kekasih di dunia, saya punya ini itu gitu ya yang kita kejar di dunia. Teman-teman, saya yakin ya, lihat saja ya, pasti suatu ketika kita akan merana karena cinta itu. Ya, karena cinta yang salah. Nah,
kepada selain Allah. Ya, jadi kalau mau saya detili teman-teman ya, orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, gimana kondisi hatinya? Dia pasti akan senantiasa ikhlas. Ikhlas itu ada dua, ya, ikhlas dalam beramal atau ikhlas yang kedua adalah ikhlas ketika menerima ketetapan Allah yang kita anggap dalam tanda petik ya, yang kita anggap buruk. Ya, karena sebetulnya semua ketetapan Allah itu baik. Semua yang Allah tetapkan, Allah putuskan pasti baik. Kita aja yang lemah ya, pengetahuannya, lemah akalnya, tidak bisa memahami di mana kebaikannya Allah ketika kita menganggap hal itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, tapi di situ kita, orang yang betul-betul mengenali Allah, dia pasti akan ikhlas, ya, pasti akan ikhlas. Tadi yang pertama ikhlas dalam beramal, yang kedua ikhlas dalam menerima ketetapan Allah yang kita anggap buruk, ya. Ikhlas dalam beramal. Nah, teman-teman, kenapa? Apa korelasinya? Apa kaitannya dikatakan orang yang mengenal Allah itu akan ikhlas dalam beramal? Ya, ya. Karena kita tahu akhirnya kenapa kita harus ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal itu begini, teman-teman. Di mana ketika kita melakukan perbuatan hanya Allah yang kita tuju. Maksudnya hanya betul-betul menginginkan keridhaan Allah. Coba sekarang selama ini teman-teman. Ini sederhananya, teman-teman mandi ya. Mandi selama ini berharap apa teman-teman? Berharap segar, bau asamnya hilang, wangi, bersih. Ya. Itu nggak dapat nilai ikhlas karena Allah. Ya. Itu nggak dapat pahala teman-teman. Ya, jadi karena syarat amal yang diterima itu, perbuatan yang diterima, amal itu kan perbuatannya, adalah dia itu pertama ikhlas. Hanya semata-mata mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana selama ini niat kita? Kita udah mandi bertahun-tahun ya, dari sejak bayi kita tuh brojol tuh kita tuh mandi. Pernahkah kita meniatkan mandi kita itu memang untuk mencari keridhaan Allah? Artinya apa? Kalau hanya mandi sekedar biar segar, apa bedanya kita dengan yang orang kafir, yang bukan muslim? Karena mereka mandi juga biar segar. Terus di mana kita dapat pahalanya, gitu ya? Tapi kalau kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan memastikan semua aktivitas kita itu bernilai pahala. Karena kita kenal banget pahalanya Allah itu. Allah itu kalau udah ngasih pahala, ya nggak istilahnya satu apa dong ya? Satu pahala saja yang Allah berikan kepada kita itu mengalahkan seluruh isi dunia. Ya, nggak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Satu pahala saja yang Allah berikan. Jadi semakin kita mengenali pahala-pahala Allah, berarti kan kita mengenali Allah ya. Pahala-pahala yang Allah berikan, kita pasti akan berupaya seikhlas mungkin, gitu ya. Seikhlas mungkin untuk melakukan perbuatan. Gimana caranya perbuatan ini Allah ridho, Allah ngasih pahala. Ya. Jadi niatkan mandinya untuk apa teman-teman? Mandinya agar badan kita baik, gitu ya. Dengan wangi yang terbaik, kebersihan terbaik, gitu. Karena saya mau ketemu sama Allah, gitu. Nah, jadi mandinya berpahala, ya. Atau karena saya mau baca Quran, atau karena saya mau ketemu dengan suami saya, gitu ya. Suami mau pulang, kata Allah. Nah, kata Allah ya, kata Allah kalau nyebut suami dalam keadaan baik, tersenyum, kemudian suami datang, kita tersenyum sampai hilang itu capeknya karena senyuman kita, maka surga untuk kita. Nah, jadi niatin mandinya karena Allah ingin, karena kita yakin Allah itu akan memberikan pahala kepada kita. Jadi bukan semata-mata kenapa mandi, kan biar disayang suami. Nah, makanya kalau kayak gitu nanti jadi kecewa. Amal yang tidak ikhlas pasti bikin kecewa. Kenapa? Pas kita mandi ternyata nggak diperhatiin sama suami. Pas pulang dia cuma ngelengos aja gitu ya. Kecewa, ya aku udah capek-capek luluran sampai 2 jam di kamar mandi misalnya gitu ya. Dia pulang ngelengos doang. Nah, dia jadi kecewa. Karena bukan Allah yang dituju sejak awal. Ya, ketika dia niat mandi, semata-mata hanya pengen dapat cintanya suami, bukan dapat cintanya Allah. Jadi memang ini beda tipis teman-teman, ya, antara ingin mendapat cinta suami dengan mendapat cinta Allah. Nah, tapi kalau kita dapat cinta Allah, insya Allah dapat cintanya suami. Atau kalaupun nggak dapat cintanya suami, karena mungkin suami juga ada suami-suami yang agak aneh gitu ya. Kita udah berusaha sedemikian rupa, tapi nggak dapat cintanya suami, nggak apa-apa, kita nggak merasa rugi karena
udah dapet cintanya Allah. Ya, tapi tadi kalau cari cinta suami saja, gitu ya, semata-mata cinta suami saja, kemungkinan kita nggak akan dapat cintanya Allah, merugi di dunia dan akhirat. Ya, nah itu teman-teman. Kemudian untuk apa teman-teman kita makan, ya misalnya, atau kita berpakaian, ya gimana lah, nggak enak banget tubuh kita nggak ditutupin gitu ya. Kalau semata untuk itu niatnya, maka nggak ada bedanya tadi kembali kita dengan orang kafir. Gitu ya. Coba niatkan mungkin berpakaiannya apa, karena Allah yang memerintahkan saya menutup aurat. Karena aurat itu bukan hanya di hadapan non mahram ya, tapi ada batasan-batasan aurat yang di dalam rumah. Maka kita akan pilih pakaian yang sesuai dengan yang Allah ridhoi. Ya, karena memang akhirnya syarat kedua amal itu diterima selain kita itu ikhlas semata-mata karena mencari ridho Allah, tapi caranya juga harus benar. Ya. Caranya harus benar. Jadi niat berpakaian karena Allah nyuruh saya berpakaian, tapi pakaiannya membuka aurat, tidak tutup auratnya, caranya salah, cara berpakaiannya, maka tidak bernilai pahala juga di hadapan Allah. Jadi harus dua-duanya ini syaratnya terpenuhi, niat dan cara. Ya, bagaimana caranya? Ada batasan aurat di dalam rumah ya. Kalau perempuan, kita kan punya anak ya, anak perempuan, anak laki-laki itu nggak boleh lihat aurat kita, ada batasannya. Aurat mana gitu ya? Ini memang ada dua perbedaan pendapat ya. Yang satu itu batasannya dari pusar sampai lutut. Nah, satu lagi batasannya adalah dari lutut sampai ini teman-teman ya, lengan sini nih, lengan atas lah agak bawah dikit gitu. Ya, jadi bukan you can see ya, tapi agak bawah sedikit. Nah, sampai di situ batasannya. Atau ada yang tiga pendapat ya, satu lagi batasannya you can see masih bisa gitu. Saya ngambil yang mana? Saya ngambil yang sampai batasan ini lengan atas gitu ya. Nah, jadi kalau kita menyusui pun ya sebisa mungkin tutupi dari anak-anak kita kalau dia sudah balik gitu ya, dari saudara perempuan kita, termasuk dari ibu kita, kan sesama wanita ya gitu, sesama wanita itu aurat. Ya, jadi pakai pakaian pun batasannya itu sampai lutut ya, lutut yang bagian kan lutut itu ada tempurungnya ya, tempurung bagian bawah. Nah, dan pastikan ketika kita duduk itu tidak tersingkap. Ya. Jadi misalkan kayak kalau celana mepet banget tuh celananya di bawah lutut gitu ya, pas kita duduk kan kita akan menyingkap. Nah itu seperti itu. Jadi kita berdosa. Ya gimana mau dapat pahala, dapat ridho Allah. Nah jadi kalau kita mengenali Allah pasti kita akan memastikan kita dapat pahalanya dengan pastikan amalnya, niatnya benar dan caranya benar. Ya niat mandi, niat berpakaian, karena Allah yang nyuruh. Saya menutup aurat, maka kita akan memilih pakaian yang memang membuat Allah itu ridho. Ya. Keluar rumah apalagi, gitu ya. Kita akan berjilbab. Jadi berjilbab itu apa jilbab itu? Jilbab itu bukan kerudung ini teman-teman, ini adalah khimar gitu ya. Jadi ada perintah nutup aurat, ada perintah berjilbab. Kapan nutup aurat? Di dalam rumah. Ketika ada orang-orang yang harusnya tidak melihat aurat kita. Pertama tadi ya anak-anak kita, saudara perempuan kita. Nah, pas saat ada mereka, kita wajib nutup aurat. Tapi batasannya yang seperti saya jelaskan. Kemudian kapan lagi pas nutup aurat? Pas ada laki-laki asing yang masuk ke rumah kita. Laki-laki asing itu apa? Non-mahram ya. Non-mahram yang masuk ke rumah kita, bertamu gitu. Nah, kita wajib nutup aurat. Terserah nutup aurat dengan cara apa. Jadi namanya, tapi syaratnya apa nutup? Menutup ya teman-teman, bukan membungkus. Kalau bungkus pakai kresek juga bisa, kresek bening. Itu namanya membungkus, tapi masih terlihat apa? Terlihat bentuknya, terlihat warnanya. Jadi nutup itu tidak terlihat bentuk, tidak terlihat warna. Itu namanya nutup. Tertutup bentuknya, tertutup warnanya. Kalau lepet kayak lepet itu hanya tertutup warnanya, tidak tertutup bentuknya. Nah, jadi nggak boleh pakai kayak gitu legging gitu ya. Depan tadi, termasuk depan anak-anak kita ya, saudara-saudara kita. Nggak bisa itu, nggak boleh pakai legging juga karena tidak menutupi bentuknya. Ya, baju-baju ketat. Nah, itu jadi perintah nutup aurat itu dalam kondisi seperti itu. Ketika kita dalam rumah, ada perintah untuk berjilbab. Ya, teman-teman bisa buka-buka Al-Quran. Misalnya perintah berjilbab, ya di surat Al-Ahzab, kemudian tadi surat An-Nur perintah menutup aurat ya. Nah, berjilbab itu kapan? Yaitu ketika kita keluar dari rumah kita. Batasan rumah itu apa? Pintu rumah batasannya, bukan pagar ya. Batasan itu pintu rumah. Entah walaupun kita hanya sekedar mengambil keset di depan pintu. Pokoknya kalau kaki kita udah melangkah keluar ke batasan pintu rumah,
wajib berjilbab. Jilbab itu apa? Pakaian. Silakan kalau teman-teman buka di Quran gitu ya, katakan kadang ada catatan kaki di bawahnya itu jilbab. Nah, kalau dalam Quran yang sebelum-sebelumnya jilbab itu dikatakan baju kurung ya, yang longgar kayak gitu-gitu. Maksudnya gamis ya. Jadi perintahnya itu berjilbab ketika keluar rumah. Ini bisa nanti teman-teman bisa detail ya. Banyak ya tulisan-tulisan tentang memahami jilbab ini. Nah, sedangkan ini adalah khimar. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kita akan pastikan cara kita berpakaian pun benar ya. Sudah ikhlas kemudian benar. Nah, insya Allah berpakaian kita berpahala, pasti berpahala kalau dua-duanya ada ya, tapi nggak boleh salah satu ya. Caranya salah, niatnya benar, niatnya salah, caranya benar, itu nggak bisa ya. Nah, ikhlas dalam beramal pun ya, ini pun apa namanya, contohnya lagi ya, teman-teman habis itu mungkin apa makan, nah niat makan untuk apa ya, lapar aja Bu gitu ya, biar ada tenaga. Kalau cuma sebatas itu doang, itu pun nggak ada bedanya kita dengan orang kafir. Bagaimana niat ikhlas karena Allah itu? Pastikan kita makan itu, ya termasuk begini, pernah saya sampaikan mungkinnya di pejuang subuh yang kapan ya. Jadi filosofinya Allah tuh ketika menciptakan kita kan untuk beribadah. Nah, maka semua yang Allah berikan kepada kita, berarti kan secara asumsinya, kalau mau dibilang asumsi ya, atau logikanya ya, adalah semua yang Allah berikan adalah untuk membantu kita bisa ibadah. Ya, fasilitas untuk beribadah, harta Allah kasih untuk beribadah sebetulnya. Maksudnya pertama dengan harta tadi kita tuh beli ibadah. Gimana bisa ibadah kalau nggak punya tenaga? Ibadah itu apa? Pokoknya menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan, itu ibadah. Ya. Ngurus anak itu juga ibadah. Kalau kita memang sadar banget itu adalah perintah Allah, niatkan. Ya. Bernilai ibadah itu, bernilai pahala itu adalah ketika niat dan caranya benar. Kembali ke sana lagi. Ya. Jadi teman-teman kenapa makan? Niatkan ya Allah. Makanya Allah doanya Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah berkahilah. Ya. Fima razaqtana, apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ya Allah berkahilah, berkata biar ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ya Allah. Ya Allah, saya setelah makan ini, saya niat makan ini, saya niat nanti tenaganya buat ibadah lagi ya Allah. Itu namanya berkah, bertambah baik gitu. Jadi habis kita makan tuh bertambah baik. Jadi kalau habis makan terus ngantuk, entar dulu deh salatnya, kekenyangan, ngantuk, tidur dulu, jadi salat terlambat, berarti makanannya nggak berkah. Karena mungkin di awalnya juga niatnya nggak apa, bukan untuk beribadah kepada Allah ya, sekedar menghilangkan lapar saja. Jadi niat ikhlas karena Allah itu seperti itu teman-teman ya. Niat makan karena Allah. Akhirnya apa? Caranya pasti benar ya. Akan memperhatikan adab-adab makan, terutama kehalalannya diperhatikan. Yang kedua itu apa? Makannya itu dia akan jaga adab-adabnya, pakai tangan kanan, bismillah lagi ya, mengulang lagi, menegaskan hati kita bahwa ini untuk Allah. Aku makan tuh untuk Allah gitu ya, supaya bisa ibadah lagi kepada Allah. Kemudian apa? Dia akan memilah-milah makanannya yang thayyib ya, yang thayyib. Kemudian dia tidak berlebihan dalam makan ya, karena yang berlebihan itu yang bikin ngantuk. Dia akan memilih makanan-makanan yang kadar yang akhirnya menghasilkan kadar gulanya tinggi, karena itu yang bikin ngantuk ya teman-teman. Nah, bahkan saya pernah ya membahas satu kitab gitu ya. Saya yang jadi pelajar. Jadi digambarkan para ulama itu, para pelajar gitu, harusnya memang mereka sedikit makan. Ya, sedikit makan karena makan itu membuat ngantuk. Bahkan para ulama dulu itu dikatakan mereka makanya jadi ulama hebat ya, sekelas Imam Syafi'i, Maliki, Hambali. Apa sih salah satunya itu adalah apa rahasianya gitu ya? Salah satunya para ulama itu mereka memang sedikit sekali makan. Imam An-Nawawi yang salah satu kitabnya itu adalah Riyadhus Shalihin ya. Beliau itu hanya makan sehari itu sekali saja. Ya, Imam An-Nawawi ya. Yang saya Imam An-Nawawi. Jadi beliau itu makan kapan? Setelah Isya. Dan minum hanya pas waktunya sahur. Jadi para ulama itu selalu merasa waktu yang paling tidak menyenangkan untuk mereka adalah waktu makan. Coba masalah. Itu mengganggu konsentrasi belajar, mengganggu konsentrasi ibadah. Karena tadi
bikin ngantuk juga. Bayangkan makannya sekali, minumnya sekali. Kalau secara teori kesehatan gimana? Berarti nggak toyib dong Bu, nggak ini gitu ya. Tapi nah ada hal lain teman-teman, dari sekedar kita makan memilih yang toyib, yang baik ya. Yang kita cari itu keberkahannya tadi. Ya, karena bisa jadi kita udah milih yang baik, yang toyib, tapi tetap aja nggak barokah. Ya nggak bikin kita tambah bagus ibadahnya. Nah, tapi lihat para ulama, walaupun makannya sedikit, minumnya sedikit, tapi barokah, badannya itu sehat. Ya, bisa jadi ulama, makin cerdas gitu ya. Kita makan udah banyak dari itu ya, sih lebih cerdas ya kalau mau teori ikut-ikutan hitungan matematika ya. Harusnya udah lebih bisa menyamai Imam Syafi'i ya, Imam Hambali, Maliki, Hanafi ya, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Bukhari ya, sih kita udah bisa menyaingi ya, karena makannya lebih banyak. Jadi kalau teorinya lebih banyak makan lebih sehat gitu ya. Harusnya begitu. Nah, tapi enggak ya, ternyata kebarokahan dari makan itu yang menjadikan mereka para ulama. Ya. Jadi kalau kita mau jadi ulama, teman-teman pastikan makanannya barokah. Ya. Berarti diawali dengan niatnya benar, caranya benar. Insya Allah barokah. Ya. Nah, jadi kalau dia mengenali betul Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia tuh tadi ikhlas dalam beramal. Ya. Karena dia tuh pengen banget dapat pahalanya. Ya Allah, gitu ya. Kita kalau kenal orang suka, misalnya ada orang yang kaya, suka ngasih hadiah dan kasih hadiahnya itu nggak sembarangan. Ya kayak sekarang ya, kadang ada live streaming. Ayo yang chat aku pokoknya dapat aku langsung transfer sekian. Wah, itu kan orang berlomba-lomba gitu ya, ikut live-nya. Ternyata bener loh aku ditransfer loh, ternyata gini ya gitu ya. Berlomba-lomba gitu loh. Karena wih bener loh. Jadi dia lebih kenal public figure tersebut gitu ya dibandingkan mengenali Allah. Padahal Allah tuh kalau udah ngasih hadiah lebih dari dia nggak? Lebih dari dia. Bahkan setiap hari nggak kita sadar, setiap detiknya kita dikasih terus hadiah transferan tadi gitu ya. Mungkin bentuknya bukan nominal uang, tapi bentuknya oksigen macam-macam ya. Pokoknya setiap detiknya nikmat Allah, pemberian Allah kepada kita itu, karunia-Nya itu nggak bisa kita catat, bahkan kita tuh nggak bisa nolak pemberiannya. Kalau transferan dari mana ini dulu minta-minta, mungkin waiting list ya, terkirimnya kita harus kirim rekening kita. Kalau kita kan sama Allah nggak perlu kirim nomor ID kita kan. Subsidi kesehatan apa gitu ya, nggak ada ya. Jadi kalau mengenali Allah indah banget hidupnya. Dia pasti ikhlas dalam beramal karena pengen banget dapat pahalanya ya. Nah itu, jadi pastikan nanti aktivitas lainnya termasuk mungkin ngurusin rumah, beberes rumah. Kenapa? Ya biar rumahnya bersih aja, biar sehat. Nah kalau cuma gitu doang nggak dapat pahala ya. Tapi niatkan ikhlas karena pengen dapat pahala dari Allah. Gimana? Ya biar rumahnya memang bersih, saya sehat sehingga saya tuh nanti bisa ibadah dengan lebih baik lagi. Kalau terhadap Allah ya, masa mau beribadah kepada Allah dalam keadaan rumah kotor, ya nggak pantas banget saya ketemu Allah dalam keadaan kotor rumahnya. Nah, jadi niatkan seperti itu ya. Semuanya, semua aktivitasnya, mau belanja mau apa kayak gitu, pastikan niatnya ikhlas karena mencari keridhaan Allah. Kenapa tadi? Kenapa pengen ikhlas? Karena kita mengenali begitu besarnya pahala dari Allah, mengenali kebaikannya Allah kepada kita kalau kita itu melakukan amal untuknya, semata-mata untuk mendapatkan keridhaannya. Lalu yang kedua, ikhlas apa? Seseorang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, ya dia akan ngecetinya, mewaspadainya, aku ikhlas nggak ya dengan ketetapan-ketetapan Allah? Ikhlas nggak? Perhatikan kita ikhlas nggak? Ketetapan Allah itu apa? Ya pokoknya setiap detiknya kan kita mengalami kejadian-kejadian yang menimpa kita. Ya. Sekarang teman-teman lagi tertimpa mungkin kajian gitu ya, ngedengerin tertimpa omongan saya misalnya ya. Ya pokoknya ada kejadian-kejadian setiap detiknya yang kita itu di situ dituntut untuk ikhlas. Semua kejadian. Kalau kejadian yang menurut kita baik, kita gampang lah ikhlasnya ya. Ikhlas itu yaitu kita sedang tidak baik-baik. Kita merasa keputusan Allah lagi nggak baik-baik aja, lagi tidak baik gitu ya, buruk. Ketetapan Allah buat kita tuh buruk. Nah disitulah kita diminta untuk ikhlas, nerima. Ya Allah, hamba ikhlas karena ini ketetapanmu dan ketetapanmu itu pasti baik. Ya mungkin bisa kalau kita masih belum bisa ikhlas, kita bisa ngomong begitu, ya Allah, hamba ikhlas karena ini semua ketetapanmu
dan ketetapanmu pasti baik. Walaupun hamba belum tahu di mana letak kebaikannya, tapi semua pasti baik ya Allah. Ya, Nabi satu jadi afirmasi seperti itu. Ya, jadi menumbuhkan dorongan agar kita tuh ikhlas atau berdoa, ya Allah mudahkan hamba ikhlas, ya Allah mudahkan hamba ikhlas terus saja berdoa. Ya, nah. Ya ikhlas kepada ketetapan Allah yang kita anggap buruk. Ya itu teman-teman. Nah, waspadai lagi hatinya terkait apa? Kita akan mewaspadai hati kita. Ya, kalau kita betul-betul mengenal Allah, pasti kita tadi ya, pertama ikhlas, kedua apa? Kita akan berusaha menjadi hamba yang sabar. Ya, sabar. Kenapa karena kita kenal sama Allah. Ya, sabar banget pokoknya menjalani kehidupan ini karena aku pengen ketemu sama Allah, begitu mengenalinya, gitu ya. Kadang-kala kita itu mungkin ada teman-teman yang atau kita pernah melihat kisah gitu ya, ada anak dari kecil nggak pernah ketemu orang tuanya, gimana rasanya? Pernah ngelihat pas mereka ketemu dengan orang tuanya gimana pelukannya? Ya, kebahagiaannya gimana kira-kira? Atau sekarang kayak kita misalnya teman-teman ada orang tuanya yang udah meninggal, kangen nggak sih lihat wajahnya? Pengen meluk beliau gitu ya? Kadang-kadang nangis-nangis karena pengen ketemu melihat wajah orang tua kita sebentar aja ya Allah. Gitu. Kadang-kadang bahagia banget kalau ketemunya sekedar di mimpi juga. Nah, kalau kita mengenali Allah, kita akan lebih rindu dari itu. Kita akan menanti-nanti pertemuan dengan Allah, kita agar bertemu dengan Allahnya itu dalam. Nah, gimana caranya? Dengan bersabar. Ya, tadi sabar kenapa? Orang yang mengenal Allah itu pasti sabar. Dia pasti sabar karena dia kenal dengan Allah. Nah, sabar dalam hal sabar itu dalam 3 perkara. Yang pertama, sabar ketika mendapat musibah. Ya, sabar mendapat ketetapan Allah yang kita anggap buruk. Ikhlas dan sabar itu biasanya memang sepaket. Kalau orang ikhlas biasanya sabar. Kalau orang nggak sabar biasanya karena nggak ikhlas. Itu teman-teman. Nah, termasuk kita tuh tadi tambahannya tentang ikhlas ya. Ikhlas dalam beramal, dalam sedekah. Ya. Ikhlas tuh gimana? Ikhlas tuh harusnya banyak, ya, dan optimal. Namanya ikhlas. Ya. Tapi biasanya saya itu kemarin ya, ini saya ceritakan juga kemarin di mana di forum mana ya. Nah, saya dapat tamparan teman-teman ya, ini berbagi tamparan juga ya. Nggak tahu teman-teman tertampar nggak? Jadi ada candaan sih sebetulnya, candaan. Dia juga bukan ustadz gitu ya. Saya kemarin tuh sedang memperhatikan sebuah video lah ya, video tutorial gitu lah, semacam tutorial ya. Nah, terus yang ininya tuh pembicaranya tuh bercanda gitu ya, bercanda. Kan ada yang minta tolong di situnya tuh. Jadi ini tolong dong dibantu saya untuk menginikan gitu ya, mengedit ini gitu ya. Terus itunya tuh pembicaranya bercanda. Berapa nih transfernya gitu kan ditanya ya. Nggak usah. Tapi kalau mau transfer bolehlah gitu ya. Transfernya tapi yang nggak ikhlas ya katanya. Soalnya kalau ikhlas biasanya sedikit. Itu saya dengerin tampar banget ya. Jadi kalau bilang seikhlasnya biasanya tuh sedikit sedekah itu. Ya. Jadi ini deh transfernya nggak ikhlas aja ya katanya. Jadi biar banyak gitu. Nah ya mungkin ya itulah ya saya merasa tertampar. Nah, jadi ternyata ikhlas itu sedalam itu ya. Ya begitulah ya. Nah semoga tertampar juga. Jadi termasuk akhirnya saya membayangkannya, berarti kalau kayak tahajud ngaji jangan seikhlasnya juga ya. Saya mau berusaha tidak ikhlas gitu ya, berarti biar banyak gitu. Jadi walaupun kepaksa ya udah dikerjain gitu ya, dalam amal-amal lain pun gitu berusaha ikhlas jadinya ya. Nah seperti itu ya. Kembali ke sabar, kalau ikhlas pasti sabar, kalau nggak sabar pasti karena nggak ikhlas ya. Nah teman-teman, sabar itu 3 hal ya. Kapan kita bersabar? Pertama, sabar ketika menghadapi ketetapan Allah ya yang kita anggap buruk. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Yang ketika melakukan ketaatan. Yang ketiga, sabar dalam menghindari maksiat. Semuanya butuh kesabaran. Sabar yang pertama, sabar menghadapi kenyataan yang buruk ya.
Nah, gimana sih ciri sabar itu? Nah, ini ada satu kisah yang menarik ya. Kisah seorang wanita ya di masa Rasulullah. Nah, dikisahkan wanita ini ditinggal suami itu meninggal gitu ya. Suaminya meninggal. Nah, lalu dan kebiasaan orang Arab itu dulu memang kalau ada yang meninggal itu mereka meraung-raung menangisnya gitu ya. Sampai mukulin dadanya, meratap ya gitu. Nah, wanita ini dikatakan ya bersedih lah suaminya meninggal, nangis terus gitu. Lalu Rasulullah datang ya, lalu menasihati wanita tersebut, bersabarlah gitu kata Rasulullah gitu ya. Nah, wanita ini menjawab, dia nggak tahu kalau itu Rasulullah ya. Ya kalau bahasa kita mah enak banget kamu gitu nyuruh-nyuruh sabar, kamu tuh nggak ngerasain apa yang saya rasakan. Nah, sering dengar kalimat itu atau kita sering ngomong kalimat gitu kepada orang lain ketika dinasehati, kamu sih nggak ngerti, kamu tuh nggak merasakan, taunya bisa ngomong doang, coba kamu di posisi saya. Ya, bisa jadi begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu wanita ini. Lalu Rasulullah pergi. Nah, setelah Rasulullah pergi, ada seorang sahabat yang mengingatkan kepada wanita tadi, engkau tahu nggak siapa tadi yang bicara? Nggak tahu. Itu Rasulullah. Nah, wanita itu kaget, lalu mengejar Rasulullah. Ya. Mendatangi Rasulullah, lalu mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak tahu kalau tadi itu engkau. Ya Rasulullah, aku sekarang sudah bersabar. Nah, terus kata Rasulullah apa? Tidak, ya. Sabar itu ya Rasulullah mengatakan itu bukan sabar ya. Sabar itu kapan? Sabar itu adalah ketika tamparan pertama. Itu teman-teman, ketika tamparan pertama. Nah, kita gimana teman-teman? Udah dapat musibah berapa lama? Masih belum sabar. Nah, tapi ada sih gitu ya yang udah sabar. Iya deh, sekarang mah saya sabar. Nah, kapan? Setelah setahun gitu ya, setelah 2 tahun, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, ya saya sabar, ya Allah gitu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan hadis tadi itu bukan sabar, ya karena sabar itu ketika tamparan pertama. Nah, berarti kalau udah bertahun-tahun apa namanya? Namanya sadar, ya teman-teman. Ya, nah itu namanya sadar. Nah, jadi yang orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti dia memiliki sifat sabar. Ya, udah belum kita sabar menghadapi ketetapan. Ya ketetapan yang buruk itu ya keseharian coba. Anak ngeselin, kita sabar nggak? Ya. Suami nyebelin, sabar nggak? Gitu ya. Apalagi tetangga julid ya, sabar nggak kita? Ekonomi sulit, sabar nggak? Nah itu kan keadaan-keadaannya gas bocor. Mana nggak ada uang ya, nah sabar nggak? Nah sabar ini bagaimana bentuknya? Sabar itu bukan berarti pasrah. Bedakan sabar dengan tidak berdaya. Sabar dengan pasrah itu beda. Ya, jadi sabar itu begini. Sabar itu misalnya apa ya? Rumah bocor terus misalnya. Nah sabar itu dikatakan begini. Kan ada orang yang bocor ngomel-ngomel nyalain suami, iya cari kerja, ini di rumah bocor terus jadi riwah ya, jadi ngepel melulu, gitu ya. Udah dibilangin ya segera beresin macam-macam misalnya. Nah terus dia itu ngomel-ngomel ya. Nah itu namanya tentu nggak sabar. Nah, tapi ada juga yang nggak apa-apa deh ya. Ini mah pahala ya, mau gimana lagi, uang nggak ada gitu ya, udahlah nerima gitu ya, ngepel tiap bocor ngepel lagi ya, mau gimana lagi ya gitu. Nah itu namanya apa? Itu namanya nggak berdaya ya. Atau pas macet gitu ya, ada orang ngomel-ngomel pas macet, wah gimana sih ini gitu ya, polisinya digoblok-goblokin ya, ada gitu kan kadang-kala kita lihat di sosial media gitu ya. Berarti dia nggak sabar. Terus yang sabar gimana? Nah, ada yang menurut saya bukan sabar tapi nggak berdaya. Ya daripada ngomel-ngomel gitu, yang mending kita zikir lah, mau gimana lagi atau udah memang kayak begini gitu ya. Nah itu bukan sabar yang kayak gitu. Ya. Yang dikatakan sabar. Sabar itu apa? Sabar itu pertama dia nerima, tadi ya ikhlas. Oh iya ya Allah, ini ketetapanmu, ya qadarullah memang macet ya Allah. Ya udah, sebetulnya betul ya kalimat yang kedua tadi. Ya Allah ini ketetapanmu. Jadi bukan ya mau gimana lagi. Nah itu berarti kan itu nggak berdaya. Tapi kalau dia sadar, ya Allah ini ketetapanmu, aku macet pada aku tuh buru-buru, aku terkena macet pada aku buru-buru. Ya sudah ya Allah, hamba ikhlas. Ya, lalu sambil dia baca Quran sambil apa gitu ya, sambil nunggu. Itu namanya proses sabar yang pertama. Nah yang kedua, sabar itu apa?
dia akan berupaya, akan berikhtiar bagaimana caranya supaya tidak bocor lagi, tidak macet lagi, anak nggak uring-uringan lagi. Nah, dia tuh akan mencari upaya yang maksimal. Jadi dia itu akan berikhtiar merubah keadaan. Itulah namanya sabar. Kayak sekarang teman-teman, kondisi ekonomi kita, ya secara umum, negara kita, makin ya kebutuhan pokok mahal, biaya apa-apa mahal, semuanya naik. Ya karena tentu salah atur, salah sistem ya. Salah pengaturan. Ya. Utang luar negeri tambah banyak, kita kena dampaknya semuanya gitu. Nah, di sini kita dituntut apa? Ya sabar. Sabar itu apa? Bukan ya mau gimana lagi, yang penting adalah bensin naik, yang penting bensinnya ada, mau gimana lagi, itu bukan sabar, itu enggak berdaya. Ya. Sabar itu gimana? Iya, ini ketetapan Allah, qadarullah. Kita dalam keadaan ekonomi tambah sulit gitu ya. Ini kehendak-Mu ya Allah. Nah, kita ya menyesuaikan, berusaha adaptasi dengan keadaan tersebut. Yang tadinya mungkin makannya harus 4 sehat 5 sempurna, ya gimana? Nggak usah maksain ya. Nah, cari makanan yang lebih murah tapi tetap sehat gitu ya. Tadi ingat, karena makan kita itu hanya untuk menegakkan tubuh kita agar kita bisa ibadah lagi. Ya bukan untuk kenyang saja gitu ya. Jadi kadang-kadang makan sehari cuma sekali doang juga cukup ya, kuat kita itu sebetulnya. Nah, jadi kita berusaha ya, karena kita menerima tadi, kita berusaha memanajemen segalanya lagi, pengeluaran dan seterusnya. Nah, tapi kalau cuma gitu bisa jadi jatuhnya tidak berdaya tadi. Nggak ada pilihan lagi selain adaptasi gitu ya. Nah, tapi kalau namanya sabar itu dia akan berupaya bagaimana caranya supaya ekonomi keluarga saya meningkat dan supaya keadaan di negeri saya itu menjadi lebih baik. Ya, karena gimana pun kita itu, nasib kita saat ini adalah karena adanya kebijakan-kebijakan ya yang sudah tapi bukan kebijakan sih ya, karena kalau bijak kita saya bijak ya, menenteramkan gitu ya. Jadi apa? Keputusan-keputusan hukum gitu ya yang dibuat oleh segelintir pihak yang mengaku-ngaku mewakili rakyat ya, padahal emang terwakili sih ya, makanan enak diwakili, rumah mewah diwakili, semuanya diwakili benar-benar ya. Nah, ya kita kena dampaknya gitu teman-teman ya. Nah, jadi kita harus punya upaya. Nanti Allah nanya, kamu udah sabar belum? Udah ya Allah, tuh buktinya saya tuh mengelola keuangan keluarga gitu ya, manajemen. Bukan itu ya. Sabar yang kedua tadi, ikhtiar nggak bagaimana negeri kamu itu menjadi lebih baik lagi. Terus kita bengong, enggak ya Allah, ya itu kita nggak tertulis sebagai orang sabar ya. Nah, jadi ada upaya. Gimana upayanya? Kalau Rasulullah dulu ya Sallallahu Alaihi Wasallam merubah keadaan bangsa Arab yang jahiliyah dengan apa? Dengan dakwah ya, menyeru kepada Islam yang benar seperti apa, hidup dengan benar, hidup ketika menjadi seorang individu, gimana cara hidup yang benar. Ya, individu itu kan kita bermacam-macam. Kadang-kala kita berperan sebagai anak, kadang-kala sebagai orang tua, sebagai teman, tetangga, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai apa lagi? Sebagai sahabat gitu ya, nah, kita sebagai pribadi pastikan kita dengan cara yang benar gitu ya, beraktivitasnya. Tapi kadang-kala kita tuh tidak berposisi sebagai pribadi, kita berposisi sebagai bagian dari masyarakat. Nah, bagaimana? Bagian dari masyarakat itu dua. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Nah, kita posisinya memimpin atau dipimpin. Nah, ketika kita menjadi bagian yang memimpin, nah gimana caranya kita memimpin dengan caranya Islam? Ketika jadi masyarakat, bagaimana kita jadi masyarakat yang memang diperintahkan Allah untuk menjadi masyarakat yang benar gitu ya. Itu ada ilmunya gitu dalam Islam itu harus dipelajari ya. Nah, kadang-kala kita berposisi sebagai apa? Sebagai kepala negara dan rakyat. Ya, kita ada bernegara gitu ya, berposisi kedudukan kita sebagai warga negara, atau kadang-kadang mungkin kita pemimpin negaranya, pemegang kekuasaan kebijakan-kebijakan di negara. Nah, jadi harusnya gimana kalau dia seorang muslim? Nah, kita jadi berdakwah kepada mereka, menyeru mereka ya, ketika kita menjadi posisi-posisi tadi sebagai pribadi, sebagai masyarakat, dan dalam konteks bernegara, semuanya kita seru, semuanya dilakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika memimpinlah dengan caranya yang diinginkan Allah. Ketika menjadi rakyat negara, maka menjadilah rakyat yang seperti diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman, kita harus menyebarkan dakwah ini gitu.
Ya, jadi seorang pemimpin, ya, ketika dia itu memang Muslim, pastikan semua kebijakan-kebijakan dia itu tidak melanggar ketentuannya Allah. Karena Allah pemilik bumi ini, Allah pemilik Indonesia. Masa kita menerapkan hukum selain hukum Allah? Kan begitu logikanya, ya. Jangan logikanya kalau mau pakai hukum Allah keluar dari Indonesia, karena yang begitu ya. Karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Loh, Indonesia itu milik Allah, bumi milik Allah. Masa Allah nggak boleh menerapkan hukumnya di buminya, gitu ya? Padahal kita kenal Allah. Nah, inilah orang yang tadi keluar dari Indonesia, dia nggak mengenal Allah. Karena kalau dia kenal Allah, dia akan yakin hukum yang Allah turunkan, hukum yang Allah berikan pasti baik untuk semuanya. Pasti mengandung maslahat, mengandung rahmat bagi semuanya. Semuanya itu siapa? Semuanya selain Muslim dan selain manusia. Semuanya akan mendapatkan rahmat. Makanya belajar gimana sih hukum Islam itu. Ya, seperti apa hukum Islam itu? Pasti kita akan mengenali Allah di situ. Ya Allah, ternyata hukum Allah itu benar-benar kalau diterapkan itu akan terjadi rahmat gitu. Akan menjadi rahmatan lil alamin. Jadi nggak perlu takut yang non-muslim, yang mungkin dia Buddha, Hindu, yang apa gitu ya, yang jangan takut ketika Islam diterapkan. Kalau penerapannya benar ya, maka kita harus belajar Islamnya yang benar gitu. Dan ini terbukti gitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya ngawang-ngawang atau apa ya. Bukan hanya teoritis bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Karena apa? Pernah ada sejarah. Ya silakan buka-buka sejarah. Dan memang sejarah ini sempat dicoba dihilangkan gitu ya oleh musuh-musuh Islam. Jadi kalau teman-teman dulu belajar sejarah SD, sejarah itu ada yang putus teman-teman. Ya coba dari mulai belajar apa masa Neolitikum, Megalitikum gitu ya, masa apa lagi ya. Lalu tiba-tiba masuk masa kerajaan. Gitu ya. Gitu ya. Masa Renaissance dan seterusnya, tiba-tiba masuk masa kerajaan. Samudra Pasai dan seterusnya, ada yang hilang. Itu apa? Masa kekhilafahan ya, padahal tegaknya itu selama 14 abad ya. Tegak berdiri negara khilafah itu apa sih? Sebuah negara yang dibangun Rasulullah pertama kali itu di Madinah. Jadi ketika Rasulullah berhijrah ke Mekah, Rasulullah saat itu hijrah ke Madinah, Rasulullah itu saat itu berposisi tidak hanya sebagai nabi, tapi menjadi kepala negara di Madinah itu, menerapkan hukum Islam. Dan ketika beliau wafat, diteruskan negara tadi oleh namanya Khulafaur Rasyidin ya, para khalifah disebutnya. Khulafaur Rasyidin itu khalifah yang paling terkenal yang 4 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, itu meneruskan negara yang dibangun oleh Rasulullah dan itu makin menyebar sampai 2/3 dunia, termasuk menyebar. Indonesia itu sudah bergabung waktu itu ke dalam kekhilafahan Turki Utsmani ya, Utsmani. Nah, Khalifah Abdul Hamid itu jadi pemimpin kita saat itu. Ya. Kerajaan-kerajaan Islam itu sebetulnya dikatakan kerajaan-kerajaan Islam itu mereka tuh sudah bergabung ke kekhilafahan. Satu pemimpin, satu negara. Ya, kita dulu dengan Malaysia, Singapura, dengan Palestina, dengan Iran, Irak, dengan sebagian Eropa juga. Kita tuh dulu satu negara, nggak perlu pakai paspor atau visa gitu ya. Karena pemimpinnya satu, khalifah tadi gitu. Ya silakan nanti dibuka-buka lagi sejarahnya. Dan diterapkan hukum Islam secara kafah, secara sempurna dalam bernegara. Maka kita kenal Wali Songo. Wali Songo itu apa sih? Para wali, silakan. Wali Songo itu nggak ada orang Indonesia. Wali Songo itu orang Timur Tengah. Ya. Karena mereka wali itu apa? Wali itu adalah gubernur. Kalau dalam pemerintahan Islam itu namanya gubernur itu disebutnya wali. Nah, memerintah dengan Islam. Makanya kita kenal uang emas dan perak sebetulnya dinar dan dirham gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi apa namanya? Kembali ya, kalau kita mengenali Allah ya. Tadi tambahan, ketika khilafah tadi berdiri, ya negara Islam tadi berdiri, yang hidup di situ itu kan ada Nasrani, Yahudi, Majusi, ya berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda agama, tapi mereka hidup damai dalam naungan Islam. Masya Allah gitu. Silakan buka sejarahnya. Kedamaian tertinggi luar biasa ketika dalam masa pemerintahan Islam, dalam masa kekhilafahan itu. Dan memang kekhilafahan itu hancur, dihancurkan sengaja oleh musuh-musuh Islam gitu ya. Terakhir lewat tangannya Mustafa Kemal Atatürk. Ya, dihancurkan kekhilafahan sehingga negeri kaum muslimin yang sudah meliputi 2/3 dunia tersebut, sebuah kekhilafahan ya, menjadi hancur berkeping-keping, sekarang menjadi 50 negara kecil-kecil. Kita seolah jauh gitu ya, karena ada batasan negara dengan Malaysia, dengan Irak, Iran, Palestina tadi, dengan India ya, udah masuk semua, sebagian Afrika ya. Udah masuk sebetulnya dulu saudara-saudara kita, sekarang kita mau ke sana susah
gitu ya. Nah itu karena dan pemimpinnya juga dipecah, semua negara ada pemimpinnya, jadi kita sulit bersatu lagi. Nah, jadi kembali ya teman-teman, kalau kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak akan takut hukumnya itu diterapkan. Kenapa hukumnya diterapkan? Karena ini bentuk kesabaran kita. Ya, kita berupaya untuk sabar, tuh tadi gitu ya, tidak hanya ikhlas menerima, tapi kita berupaya merubah keadaan. Ya kenapa kehidupan makin sulit? Karena bukan hukum Allah yang diterapkan, kita rubah keadaannya. Ya, dengan cara apa? Dakwah tadi, menyeru, diseru semua orang. Ayo terapkan hukum Allah. Ayo kita hidup dengan caranya Allah. Pasti kita akan rahmatan lil alamin. Nah, jadi dengan dakwah, tidak pemaksaan dakwah itu ya, nggak ada pemaksaan. Ya, jadi kalau orang yang mengatakan sekarang yang menyerukan penerapan Islam di Indonesia, di dunia gitu ya, mengatakan itu kadrun, mengatakan itu mereka itu teroris, ekstremis, pesimis, apa ya, label-labelnya kan kayak gitu ya, itu mereka salah paham. Kita kan nggak pernah maksa, gitu ya, orang yang berjuang itu saya lihat yang menyerukan penerapan hukum Islam itu mereka kan tidak pernah mengangkat senjata, tuh hanya menyeru, tidak pernah maksa juga gitu ya, kalau mau aja gitu ya, kan gitu, kapan maksa gitu, nggak ada beritanya mau maksa ya. Nah, tapi karena disalahpahami atau bahkan sengaja disalahpahami karena untuk menjegal dakwah tadi. Langsung kecil lebih. Ada yang tidak suka dengan dakwah tersebut. Nah, kembali ya teman-teman. Bisa ditelepon masuk dulu apa langsung kecil kalau Zoom? Tentu dia akan ya, orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tentu dia akan ya, baru sabar pertama ya, sabar dalam menghadapi apa namanya itu keadaan yang tidak baik. Ya, maaf ya, ada iklan sebentar. Ya, itu teman-teman ya. Yang berikutnya, kita akan pastikan sabar dalam ketaatan. Karena untuk taat itu, ya Allah benar-benar butuh sabar ya. Untuk taat, coba gimana bisa taat? Ya gimana caranya taat? Gimana caranya, misalnya taatnya dalam apa? Taat untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua. Gimana caranya bisa taat kalau orang tuanya itu kita pikir nggak adil, kita pikir nggak baik, kita pikir kurang perhatian, kita pikir ini gitu ya, kita pikir negatif orang tua kita. Gimana kita bisa taat, hormat dan berbakti kepadanya, gitu kan? Gimana caranya? Itu kan dikatakan untuk sabar, tetaplah taat. Walaupun orang tua kita kayak apa juga, tetaplah taat. Ya gitu. Budi emang nggak ngerasain sih orang tua kayak saya kayak apa? Loh, memang tidak merasakan, gitu ya. Ibu juga kan nggak ngerasain orang tua saya kayak apa, gitu ya. Memang tidak merasakan, tapi ketika kita diberikan ujian oleh Allah dengan orang tua seperti itu, berarti Anda itu hebat, gitu kan? Hebat, kata Allah pasti mampu kita untuk sabar, pasti, karena Allah tidak akan menguji kalau kita tidak mampu. Tapi kan saya buktinya susah, Bu, nggak mampu. Bukan nggak mampu, belum mampu, belum punya ilmunya, maka cari ilmunya. Gimana caranya? Walaupun orang tua kayak gitu, saya tetap bisa hormat, saya tetap bisa bakti. Cari ilmunya, ada ilmunya. Berarti urusannya ngelola hati ya. Memang mengelola hati, sabar itu kan urusan mengelola hati. Self healing ya teman-teman. Menghealing diri, penataan diri. Gimana mau sabar? Nih, ekonomi saya sesulit ini. Gimana mau sabar kalau tersenyum gitu ya. Ya justru di situ dikatakan sabar itu ketika keadaan kita anggap tidak baik. Jadi kalau keadaannya sedang baik-baik aja terus kita bilang aku sabar loh gitu. Itu mah nggak nyambung ya. Ya iyalah pasti sabar kalau keadaan baik-baik aja. Ya aku tuh ya seminggu ini baik-baik, Mbak. Aku tuh sabar banget. Kenapa di rumah nggak ada orang, cuma dia doang, anak-anak lagi mungkin sanlat apa. Ya itu mah bukan sabar ya. Nah, jadi sabar dalam taat tuh gitu, ketika kita dikasih ujian, tadi mungkin ujian yang tidak kurang baik gitu ya, kita masih sabar nggak? Kita tetap sholat, tetap apa gitu dalam ketaatan. Karena pas ekonomi tidak baik-baik aja, banyak yang tidak sabar apa? Akhirnya dia ngambil riba, ya,
dia menipu, melakukan aktivitas-aktivitas ikhtiar-ikhtiar yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah. Nah, itu namanya berarti tidak sabar dalam ketaatan, ya. Sabar, coba teman-teman sholat, harus sabar kita biar bisa tetap khusyuk, tetap di awal waktu, ya. Harus sabar gitu. Ya, sabar, gimana bisa awal waktu Bu, habis gini-gini nih ya, lagi rame-ramenya tuh kalau dagang itu lagi makan siang gitu ya. Sabar, ya, sabar. Banyak kok rumah makan sekarang itu, maaf, sedang waktunya sholat, itu keren banget gitu ya, keren banget itu kayak gitu. Nah, bahkan setengah jam sebelum azan, saya pernah tuh kemarin tuh ya sama habis kajian emang lapar gitu ya udah makan dulu. Nah ternyata di situ ada yang terdekat itu memang ya tempat makannya, di situ ada tulisan sedang sholat harap tunggu, padahal waktu azan masih lama gitu loh. Berarti kan persiapannya lama itu untuk bisa sholatnya, Masya Allah gitu. Semoga barokah ya, amin. Nah itu teman-teman, jadi butuh sabar dalam ketaatan ya, butuh sabar untuk sabar itu sendiri. Ya. Kan sabar itu sendiri kan taat ya, bentuk ketaatan. Lalu sabar dalam apa? Dalam meninggalkan maksiat. Ya, butuh sabar kan, bawaannya pengennya maksiat gitu ya, pengennya marah-marah, pengennya mata ini tuh enak banget ya ngelihat yang terang-terang gitu ya misalnya. Mata ini enak banget ya. Kalau ngikutin nafsu itu kan gitu. Pasti ke maksiat ngikutin nafsu itu bawaannya. Nah, kita harus sabar ya. Walaupun mungkin kita itu ya biasanya, atau yang biasa selama ini ahli maksiat gitu ya, misalnya biasa berzina, nggak terbiasa mengelola nafsunya gitu ya. Ketika nggak ada terangsang sedikit, ya dia butuh kesabaran yang luar biasa gitu kan, untuk bisa menahan diri untuk tidak berzina. Yang terbiasa narkoba pun begitu, yang terbiasa ya maksiat lain gitu ya, yang terbiasa gibah, coba tahan diri ibu-ibu. Pas ada orang nyebelin lewat depan wajah kita, coba gimana tahan gitu ya, gimana supaya kita nggak maksiat akhirnya menggibah orang tersebut. Nah gibah itu kan walaupun nggak ada orang kita bisa bergibah ya. Bergibah dalam hati kita, ini orang gitu amas, ini itu tuh termasuk gibah teman-teman ya, hati-hati. Nih ibu-ibu sen kiri berok kanan gitu ya, nah itu kan dalam hati kadang-kadang gitu ya. Nah, padahal kita juga ibu-ibu ya, padahal kata ibu-ibu bapak-bapak juga suka gitu katanya. Nah itu hati-hati, omongan-omongan kayak gitu tuh termasuk gibah juga ya. Nah untuk menahan diri dari gibah kan itu juga butuh sabar. Walaupun ini bibir tuh gatal banget ya Allah, pengen ngomongin dia, ya gigit aja bibirnya, sabar ya. La haula wala quwata illa billah. Nah begitu. Nah lalu kita deteksi lagi hati kita, udah ikhlas belum, udah sabar belum. Nah kita tuh udah termasuk orang yang tawakal nggak? Ya, berserah diri kepada Allah, terserah Allah aja deh. Atau masih termasuk orang yang ngotot? Atau orang yang bertawakalnya kepada selain Allah, menyerahkan urusan, terserah kamu deh, pokoknya aku nitip ya. Pokoknya gitu ya, menyerahkan urusan, kadang-kadang yang sakit nyerahin urusannya kepada terapis, kepada obat. Pokoknya kalau obat, katanya obat ini bagus, nah, dia pede banget ketika minum obat, pasti sembuh. Nah itu namanya bentuk tawakal juga ya, menyerahkan urusan gitu ya. Nah sudah belum hati kita itu bertawakal kepada Allah? Kenapa kita dikatakan orang yang mengenal Allah itu akan tawakal? Karena dia kenal sama Allah. Dia tahu bahwa menggantungkan sesuatu, menyerahkan urusan kepada Allah itu adalah tidak akan pernah kecewa. Ya, coba. Dalam keadaan kehidupan sehari-hari, biasanya kita menyerahkan urusan kepada siapa? Menyerahkan urusan kepada orang kita pikir mampu dan ahli di bidang yang ingin kita wakilkan urusan kita. Misalnya, urusan bisnis. Tentu kita akan wakilkan, tolongnya urusan bisnis saya kepada siapa? Orang yang nggak paham bisnis atau yang ahli bisnis dan berpengalaman bilang bisnis dan amanah. Tentu itu yang akan dicari orang yang kedua, ya, berpengalaman, amanah gitu ya, ahli. Karena ada yang berpengalaman tidak amanah dan tidak ahli gitu ya. Nah tentu akan cari begitu. Kita menyerahkan kesehatan kita, pasti akan dicari itu dokter ahli. Kita menyerahkan urusan apa lagi? Pendidikan anak, pasti akan dicari itu sekolah yang menurut kita ahli, yang bagus, yang baik. Nah, tapi seringnya kecewa juga nggak kalau sama kita nyerahin urusan sama manusia? Seringnya kecewa. Ya, nah, jadi kalau dia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mengenali bahwa menyerahkan urusan kepada Allah itu tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena Allah itu maha ahli.
dalam segala bidang. Ya. Kita kenal banget sama Allah, jadi kita pasti tawakal. Orang yang kurang tawakal itu karena dia tidak kenal kepada Allah. Dia belum mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita sangat bertawakal kepada apa, teman-teman? Kepada deterjen. Ya. Cukup rendam, tunggu setengah jam, maka kotoran-kotoran akan rontok. Nah, kita percaya banget, itu nggak pernah kita kan nongkrongin, nggak bawa ini gitu ya, kaca pembesar. Bu ngapain, Bu? Umi lagi ngapain? Umi tuh bener nggak ya ini deterjen bisa merontokkan kotoran-kotoran? Umi tuh nggak percaya gitu ya. Ada nggak ibu yang kayak gitu? Enggak kayaknya gitu ya. Kalau ada yang kayak gitu gimana? Ibu yang kayak gitu, anaknya akan bilang apa? Ibu aku salah makan apa ya? Aneh banget. Mungkin gitu. Kita sangat bertawakal kepada deterjen bahwa dia akan menjadikan pakaian kita tuh bersih. Ya, karena kita mengenali deterjen tadi, dapat testimoni macam-macam ya. Atau kita bertawakalnya kepada apa? Kepada Magicom. Nah ya teman-teman, ada nggak? Siapa di sini yang tidak yakin kalau Magicom itu bisa merubah beras jadi nasi? Ketika pertama kali beli, langsung yakin nggak? Tawakal banget. Tinggal apa? Tinggal cuci berasnya, masukin cetrek, terus kita tawakal, tinggalkan. Nggak ada kita nongkrongin Magicom-nya. Dibuka lagi, buka lagi. Umi kenapa sih? Umi itu nggak percaya nih Magicom sekarang dia ini nggak ya gitu ya. Merubah beras menjadi nasi nggak ya? Itu Umi yang aneh kalau kayak gitu. Nah, kita adalah hamba Allah yang aneh kalau kita tuh nggak bertawakal pada Allah. Kurang bukti apalagi, kurang testimonial apalagi bahwa begitu banyak jutaan manusia, miliaran manusia sudah ditolong Allah, dan kita pun juga bermiliaran kali sudah ditolong Allah dan ditolong Allah lagi. Kenapa kita masih belum bisa bertawakal kepada Allah? Apa yang salah sama kita? Itu kuncinya. Karena dikatakan Allah itu ahli. Bu, saya tuh udah bertawakal kepada Allah. Ya Allah, saya punya hutang. Sahabat serahkan kepadamu hutangnya. Tapi udah 5 tahun Bu belum lunas-lunas. Mana katanya kalau tawakal kepada Allah? Nah, justru disitulah tawakal itu. Kalau kita paham Allah itu maha ahli, Allah akan bantu di waktu yang tepat. Karena itu ahli. Ya, bukan di waktu yang menurut kita. Nabi dan Allah itu ahli. Maksudnya ahli itu begini, ahli menakar juga. Kapan hambanya butuh ditolong, mana hambanya yang layak ditolong. Mungkin kita, Allah maha tahu kalau ditolong, gitu ya. Bukan mungkin. Ya bisa jadi faktor penyebab belum ditolong-tolong Allah itu karena kalau cepat ditolong kita tuh jadi nggak khusyuk lagi dalam beribadah, nggak berdoa lagi, nggak sedekah lagi, gitu. Jadi dibiarkan gitu sama Allah. Jadi artinya kita belum layak ditolong Allah. Itulah dikatakan Allah tuh maha ahli itu begitu. Ya. Maka layakkan diri kita untuk ditolong Allah. Ya gimana caranya? Cari tahu aja sendiri. Enggak ya. Misalnya kalau di MSH itu dibahas ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau ngadain MSH silahkan ya chat Teh Yani, punya komunitas misalnya, Bu, ngisi healing di sini ya. Insya Allah nanti dijadwalkan. Silahkan hubungi Teh Yani ya. Bisa di Facebook atau ada yang di WA group, silahkan ya. Lihat, cari nomornya. Dan insya Allah semuanya trainingnya itu free ya teman-teman. Jadi ada cara bagaimana kita itu ditolong Allah gitu ya, segera ditolong Allah, itu ada cara-caranya. Insya Allah kita bahas ya di training self healingnya. Lalu cek apa lagi? Cek hati kita ya. Sudahkah kita itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya? Husnuzon kepada Allah. Kenapa kita baik sangka? Karena kita mengenali Allah. Nggak mungkin Allah tuh ngasih keburukan. Jadi kita baik sangka terus kepada Allah. Kalau belum berhasil, kalau belum ditolong, coba baik sangka. Kalau masih gini-gini aja, coba baik sangka ya. Mungkin Allah sedang hindarkan dari musibah yang jauh lebih besar lagi tadi ya. Kalau cepat ditolong, kalau dia banyak uang, nanti dia maksiat. Jadi pokoknya baik sangka aja kepada Allah. Kenapa anak juga belum nurut, baik sangka kepada Allah. Kenapa ini begini, baik sangka kepada Allah. Nah, jadi kenapa baik sangka? Karena kita mengenali Allah. Ya, maka betul-betul orang yang mengenali Allah, dia akan mewaspadai hatinya. Waspadalah. Ya. Itu aja mungkin teman-teman hari ini. 1 poin ya tambahannya ya. Masih ada 4 poin lagi insya Allah. Ya. Sampai jumpa di poin-poin berikutnya, insya Allah. Baik, Tenur, ada waktu untuk bertanya mungkin ya, sekitar 7 menit, silakan.
Ya Ibu, Masya Allah, jazakallah khair Ibu. Mangga teman-teman ada yang mau tanya. Oh ya Bu, tadi saya sedikit pengen ini yang tadi tentang menutup aurat bisa jadi ya Bu ya, yang sekarang sering terjadi perzinahan antara anak dengan orang ayah dan lain atau saudara dengan saudara. Bisa jadi itu karena tadi pelajaran tentang menutup auratnya yang belum dalam ya Bu. Kan ternyata menutup aurat pun kan ada untuk pakaian di dalam dan pakaian di luar. Saya juga tahu pakaian di dalam itu setelah belajar di sini loh Bu. Dulunya yang tahu ya nutup aurat pada saat keluar rumah ya menutup aurat ya berjilbab itu ya, dan nggak tahu cara berpakaian seperti ternyata kan tadi Bu Ibu katakan bahwa memang di dalam rumah pun kan sampai lutut dan sampai kalau saya sekarang ambilnya yang Ibu Bu sama cap sleeve. Dulu juga saya masih pakai yang you can see ya. Kalau di luar ternyata yang saya ambil kenapa itu you can see ternyata ya memang, tapi alhamdulillahnya karena kalau saya kan anaknya perempuan semua ya Bu, jadi memang masih aman gitu insya Allah. Tapi ternyata bisa jadi ya Bu ya kalau kita amati yang terjadi itu kan sekarang banyak banget berita tentang berzinahan antar ya saudara gitu atau anak dengan ayah dan lain sebagainya, nauzubillah gitu. Itu jadi bisa jadi karena memang kita tidak tahu cara menutup aurat sedalam ini gitu ya Bu ya, maksudnya. Bingung banget. Ya itu aja mungkin Bu, nambahin cuma Ibu di mute kayaknya Ibu. Iya, lupa. Ya, ada yang bertanya, Tenur? Ya, ini ada Bu, Teh. Siapa ini tadi? Teh Rini ya yang pertama. Ya, mangga Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan untuk kesempatannya. Bu Dewi Damang, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Teh Rini sehat. Alhamdulillah sehat. Ini makin gembil kita tinggal Bu Dewi. Masya Allah. Emang definisi sehat sama gembil ya? Ya, betul sekali. Gembil dan gemes. Iya. Ini Bu Dewi, terkait apa yang harus istri lakukan ketika suaminya masih tetap melakukan maksiat. Entah itu maksiatnya lalai sholat, entah itu maksiatnya sekarang lagi musim judi online. Nah, bila si istri itu telah mengetahui kemaksiatan itu, misalnya judi online ya Bu, bila si istri itu sudah mengetahui kemaksiatan itu selama 6 bulan dan tidak mau amar ma'ruf kepada suami karena takut terjadi percekcokan, apakah itu yang dinamakan sabar, ikhlas, kemudian selanjutnya apa yang harus dilakukan? Demikian Bu Dewi. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Memang berumah tangga itu apa ya? Butuh seni ya. Seni berumah tangga ya. Seni kita tuh butuh apa ya, berumah tangga itu benar-benar butuh ilmu. Ya apapun sebetulnya butuh ilmu teman-teman ya. Butuh ilmu. Salah satunya apa? Ilmu bagaimana kita berkomunikasi dengan suami kita. Ya, bagaimana cara menasehatinya itu tuh butuh ilmu. Ya kenapa terjadi cekcok? Karena nggak pakai ilmu bicaranya. Ya ada apa namanya? Ya intinya apa? Seperti yang saya sering sampaikan juga di Pejuang Subuh ya gitu. Kuncinya ini teman-teman. Jadi kalau kita itu mau menasehati orang yang posisinya dia merasa di atas kita, ya suami kan pemimpin kita, orang tua, kakak kita, atasan kita, walaupun mungkin ada atasan usianya lebih bawah dibanding kita, tapi kan secara posisi dunia kedudukannya di atas kita, gitu ya. Nah terhadap orang-orang seperti ini maka jangan pernah menasehati mereka kalau mereka tuh nggak minta. Pertama ya, kalau mereka nggak minta dinasehati jangan nasehatin. Terus gimana bicara yang memberi nasihat? Pakai kalimat bertanya. Nah ini memang kita harus pandai, supaya harus bisa belajar mengelola ya. Jadi qadarullah suami yang Allah berikan itu tentu yang Allah nggak sembarangan pilihkan. Ada miliaran manusia di muka bumi ini, ya. Miliaran laki-laki di muka bumi ini. Tapi yang Allah pilihkan jadi suami kita tuh yang ada sebelah kita saat ini. Itu laki-laki terbaik menurut Allah. Ya.
Tapi kan dia kayak gitu, Bu, di mana kebaikannya? Bisa jadi suami kita juga mikir begitu sama kita. Ya. Di mana dapat istri kayak gini? Makanya dia juga ngomel-ngomel terus mungkin sama kita gitu ya. Kita aja yang kadang kepedean. Nah, yang salah tuh suami, kita mah nggak ada salahnya gitu ya. Nah, tapi kalau versi suami, masih kita juga mungkin banyak salahnya tadi. Dia banyak tidak suka dengan aktivitas kita. Ya, menurut kita aktivitasnya baik, tapi bisa jadi menurut suami aktivitas kita nggak baik gitu ya. Nah, jadi dia laki-laki terbaik yang Allah pilihkan. Sehingga apa? Ya bisa jadi Allah tuh memang menitipkan suami kita untuk kita rubah. Ya, jadi jangan punya mental kita sebagai istri itu kan, Bu, kewajiban suami didik istri. Sekarang malah saya yang suka didik suami, nasihatin suami, ngajak suami, capek, Bu, saya tuh menikah tuh pengen dididik, pengen ada yang bimbing. Nah, itu kan pemikiran yang salah. Menikah tidak menikah, wajib nggak kita membimbing diri kita sendiri, memimpin diri kita sendiri dalam kebaikan? Wajib nggak kita itu menuntut ilmu? Wajib. Kenapa menggantungkan kepada suami, nyerahin kepada suami gitu ya? Dan sebagai seorang muslim, ada nggak kita kewajiban untuk saling menasehati? Ada. Jadi jangan nunggu suami yang didik, suami yang nasehatin. Enggak gitu juga konsepnya gitu. Enggak begitu Marimar gitu ya katanya ya. Tenur. Nah, enggak gitu konsepnya. Ya. Nah, karena kalau berpikir seperti tadi, harusnya kan suami gini, nah kita itu jatuhnya kita berperan sebagai korban. Jadi sebagai korban tuh nggak akan maju-maju rumah tangganya. Ya. Harus ada yang mengawali, yang sadar duluan, yang mencari ilmu duluan. Sabar juga cari ilmunya, kan dalam ketaatan ya. Sabar dalam cari ilmunya. Minta petunjuk kepada Allah, ya Allah, tolong tunjuk ilmu yang terbaik, bagaimana caranya. Sebetulnya hari ini dan besok itu ada acara teman-teman. Cuma saya itu ya mau nge-share itu acara yang guru saya yang ngisi ya. Jadi bagaimana menjadi seorang konselor ya. Berbiaya sih 2 hari ya. Berbiaya tapi sedikit ya, sedikit ya. Walaupun saya bilang sedikitnya itu gitu ya. Sedikit lah dibandingkan nanti ilmu yang akan didapatkan. Cuma saya ini ya nge-share-nya untuk keburu gitu. Jadi di situ dipelajari bagaimana cara kita itu menjadi seorang konselor. Jadi bagaimana teknik bertanya. Tadi kan kalau sama orang yang di atas kita teknik bertanya, bahkan tidak hanya untuk itu ya. Kepada para remaja, kita tuh kan butuh pintar untuk bertanya, diskusi. Tapi diskusinya itu ngarahin gitu. Pertanyaan mengarah gitu. Nah, kita kan butuh ilmu untuk itu. Kadang-kala juga gagal ya. Berarti butuh tawakal, butuh kesabaran. Ya, nah itu kan harus dilatih. Ya, jadi jangan dikit-dikit menyerah, takut, cekcok, ya udah mendingan diem, tapi mendem, akhirnya kita itu menderita sendiri gitu ya. Karena sebetulnya kita yang salah juga. Kenapa tadi tidak bersegera atau belum bersungguh-sungguh dalam mencari ilmunya, bagaimana cara menghadapi suami. Karena itu suami terbaik. Ya, jangan pikir kita tuh salah pilih, jangan. Kita yang salah sangka, kita salah paham, dan kita salah arah dalam menghadapi suami gitu ya. Jadi begitu mungkin hari ini ya, kalau mau cara menasihatinya, minta dulu petunjuk kepada Allah, ya Allah saya pengen belajar dulu, di mana ya Allah belajarnya gitu ya. Kalau belajarnya butuh biaya, ya Allah mudahkan biayanya ya Allah gitu ya. Ya Allah pokoknya saya pengen belajar. Dan belajarnya bisa jadi setahun, 2 tahun, ya bisa jadi 5 tahun dan seterusnya. Baru bisa dipraktekin. Nah gitu ya. Sabar aja ya. Tapi bisa jadi cepat belajarnya ya. Jadi dalam seminggu misalnya udah bisa komunikasi sama suami dengan baik dan seterusnya. Atau nggak nunggu pelatihan, teman-teman, banyak tutorialnya di YouTube itu ya. Mungkin kayak Ibu Aisyah Dahlan, coba dibuka-buka ya, bagaimana cara berbicara dengan suami, dengan laki-laki gitu ya. Nah itu bisa kita pelajari, catat, ulangi lagi, simak videonya, catat lagi, ulangi lagi, terus kita coba praktekin. Ya, praktekinnya istiqomah. Jangan, saya udah coba kok, ternyata gagal, tuh sudah. Ya, prakteknya tuh istiqomah. Nah, jangan lupa libatkan Allah. Ya, selalu minta tolong Allah. Ya Allah, saya mau ngomong sama suami, temenin ya Allah lisan ini gitu ya, biar mudah menyampaikannya. Dan saya titipkan hati suami saya, buka ya Allah hatinya, dan saya titipkan hati saya, ya beri saya kesabaran. Ya, nah gitu. Mungkin itu hari ini ya. Jadi tetap itu memang maksiat yang harus kita ingatkan ya, karena itu nanti pengaruh juga kita ternafkahi dengan harta itu, walaupun dari sisi kita ya nggak dosa juga kita memakan harta itu, karena kan yang dosa itu yang mencari nafkahnya langsung, tapi kan kita itu diberi oleh suami, berarti kan namanya diberi suami, diberi nafkah oleh suami, itu kan halal buat kita ya. Tapi mungkin tadi takutnya tidak barokah, dan kita kan sayang juga sama suami kita ya, harus diingatkan. Tugas kita mengingatkan, bukan sukses ya. Ingatkan kapan? Kalau perlu ingatinnya seumur hidup. Bukan sukses, bukan berubahnya,
Ya, karena kita itu posisinya sebagai orator, ya, hanya menyampaikan, bukan hidayator. Yang akan bikin gemes, bikin sakit hati itu apa? Karena kita mengambil posisinya Allah. Kita pengen dengan lisan kita, gitu ya, dia berubah. Kita pengen jadi hidayator, itu nggak mungkin, ya. Makanya butuh tawakal. Nah, tadi kembali ya, orang yang mengenal Allah pasti dia tuh tawakal dalam semua ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, gitu mungkin Teh Rini. Ya, Teh Rini gimana Teh? Ya, Sudah? cukup, Ibu, cukup. Ya, Ya. baik. Teh Nur satu aja ya pertanyaannya. Ya, udah Yang jam satu 7 lagi ini. bisa chat Teh Nur nanti minta di ini, mungkin minggu depan insya Allah ya. Ini yang udah chat bulan Helani ya udah. Ini Bu Rianti Bu yang tadi sudah ngacung. Satu lagi berarti ya. Ya, mangga Ibu. Oh, diteruskan nih. Ya udah satu, tapi yang jawabannya iya atau tidak ya. Satu. Oh, maksudnya udah satu tadi, kirain sama satu lagi. Iya, mohon maaf soalnya saya udah ditunggu. Oh iya. Ya. Berarti udah aja ya Bu ya. Berarti maaf ya, insya Allah minggu depan sabar ya. Ya Ibu, mangga. Berarti kita tutup aja ya Bu ya pertemuan hari ini. Jazakumullah khair Ibu. Ya mudah-mudahan kita Allah pertemukan kita kembali di Sabtu depan ya teman-teman. Semoga pembelajaran yang harus kita dapatkan dari Ibu membuat kita bisa menjadi orang yang selalu mengawasi kondisi hati kita agar selalu terikat dengan sang pemilik hati ini. Amin. Amin ya Allah. Amin. Teman-teman, mohon maaf lahir batin. Selama ini tadi hari ini maksud batin. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama mengucapkan istighfar 3 kali, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman. Ya. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum saja. Assalamualaikum. Izin keluar Ibu. Jadi tutup ya teman-teman semuanya.